Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bertemu lagi dengan Bapak pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Semoga di pagi hari ini anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pelajaran di pagi yang cerah ini ya. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita biasakan terlebih dahulu memulai pelajaran dengan membaca doa. Mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca surat Fatihah. Al-Hadiniyah wa kullinatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku, sebelum kita melanjutkan ke materi yang selanjutnya, Bapak akan mengingatkan kembali bahwasanya kita kemarin sudah mempelajari tentang surat-surat pendek pilihan, ya. Di antaranya yaitu surat An-Nasr yang artinya pertolongan. Nah, di kesempatan kali ini kita juga akan mempelajari surat pendek pilihan yang lainnya. Surat apa yang akan kita pelajari? Mari kita simak materi berikut ini. Yang kita akan pelajari pada pagi hari ini yaitu surat Al-Kautsar, yang artinya nikmat yang banyak. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan yang lebih jauh, mari kita baca terlebih dahulu surat Al-Kautsar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Shadaqallahul. Setelah kita membaca surat Al-Kautsar, silakan perhatikan dan pahami penjelasan serta isi dari surat Al-Kautsar itu sendiri. Di sini Bapak akan memulai dari ayat yang pertama. Inna a'tainakal kautsar. Artinya, sungguh kami telah memberi Muhammad nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak di sini itu bisa bermacam-macam. Bisa aja rizki, kesehatan, ya, terus kepintaran atau kecerdasan dan yang lainnya. Kemudian fasholli lirabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari melaksanakan sholat dan berkurban di sini itu sebagai rasa syukur kita karena kita sudah diberikan nikmat oleh Allah, berbagai macam nikmat ya. Maka kita tidak boleh melupakan apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang ketiga, inna syani'aka wal abtar. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Membenci siapa? Di sini yang dimaksud yaitu membenci Nabi Muhammad. Jadi orang yang membenci Nabi Muhammad, maka orang tersebut akan terputus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad harus selalu menyayangi, menghormati, dan mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad. Biar nanti di yaumil akhir kita bisa mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad. Gimana caranya? Ya berbanyak sholawat atau memuji Nabi Muhammad ya. Karena Allah pun bersolawat kepada Nabi Muhammad. Maka kita umatnya pun harus mengikuti para sahabat ataupun ajaran
dari Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menyayangi Nabi Muhammad agar nantinya kita bisa mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjut ke selanjutnya, yaitu penjelasan surat Al-Kautsar. Al-Kautsar artinya nikmat yang banyak. Yang tadi Bapak sudah sebutkan, nikmat yang banyak itu berbagai macam. Ya, ada rizki, ada kesehatan, ada kecerdasan, ataupun kekayaan yang kita miliki. Ya, itu nikmat yang kita dapatkan, semuanya itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak boleh melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bersyukur, ya. Selanjutnya, Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat dan turun sesudah surat Al-Adiyah. Walaupun dalam Al-Quran urutan surat Al-Kautsar itu adanya di setelah surat Al-Ma'un, ya, itu bukan urutannya. Urutan turunnya itu sesudah surat Al-Adiyah. Dan surat Al-Kautsar merupakan surat yang ke-108. Turunnya di kota Mekah dan masuk ke dalam golongan surat Makkiyah, ya. Jadi surat ini turun di urutan ke-108. Karena ingat, Al-Quran itu turunnya secara berangsur-angsur. Tidak seperti kitab suci yang lainnya, turun sekaligus. Tapi Al-Quran turunnya berangsur-angsur. Makanya setiap surat, ya, yang ada dalam Al-Quran itu turun ada urutannya masing-masing. Nah, untuk Al-Kautsar ini turun di urutan ke-108. Turunnya di kota Mekah, masuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Apa sih golongan surat Makkiyah itu? Surat Makkiyah yaitu surat Al-Quran yang turun di kota Mekah dan turunnya sebelum Nabi melakukan hijrah ke Madinah. Jadi semua surat yang turun di kota Mekah dan Nabi belum pindah, hijrah itu pindah, ya, pindah ke Madinah, itu masuknya golongan Makkiyah, ya, golongan Makkiyah. Berbeda dengan surat Madaniyah. Nah, surat yang masuk ke dalam golongan Madaniyah itu adalah surat yang turun baik di kota Madinah ataupun di kota Mekah, namun turunnya itu setelah Nabi Muhammad melakukan hijrah ke Madinah, ya. Jadi setelah Nabi Muhammad pindah ke Madinah, surat itu turun. Nah, itu masuknya golongan surat Madaniyah. Untuk Al-Kautsar sendiri masuk golongan Makkiyah karena turun ketika Nabi Muhammad masih berada di kota Mekah, belum pernah pindah ke kota manapun, ya. Khususnya pindah ke Madinah itu belum. Nabi Muhammad masih tinggal di kota Mekah. Kemudian isi kandungan surat Al-Kautsar. Pertama, surat Al-Kautsar menjelaskan tentang banyaknya nikmat Allah yang telah diberikan kepada umat manusia. Selain Nabi, ya, kemudian manusia biasa ataupun makhluk yang lainnya, itu semuanya diberikan nikmat oleh Allah. Nikmat sehat, nikmat kecerdasan, nikmat kekayaan, semuanya diberikan oleh Allah tanpa imbalan ataupun apa. Kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebagai rasa syukur kita, ya, karena kita manusia yang selalu diberi nikmat, maka kita harus selalu mensyukuri nikmat Allah dan jangan menjadi orang yang kufur akan nikmat Allah. Karena apa? Kalau kita pandai bersyukur, maka nikmat yang kita dapat itu akan bertambah. Berbeda dengan orang yang kufur atas nikmatnya Allah, itu nikmat yang biasanya kita dapat banyak akan berkurang dengan sendirinya. Sebagai contoh begini, contoh orang yang
mempunyai usaha, entah itu jualan ataupun yang lainnya, ketika hari pertama, contoh ya, misalkan hari pertama orang tersebut mendapatkan keuntungan 1 juta. Kemudian di hari berikutnya keuntungannya turun menjadi 400.000. Itu tetap ya, kita wajib mensyukuri nikmat tersebut. Karena apa? Kalau kita mensyukurinya, nanti di kemudian hari pasti akan ditambah lagi nikmatnya. Berbeda dengan orang yang nggak mau mensyukuri atau ngersulah ya. Contoh begini, wah kok dapatnya dikit banget, nggak kayak kemarin. Nah, itu namanya kufur nikmat, tidak mau mensyukuri. Itu nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Itu namanya kufur nikmat. Biasakan kita selalu mensyukuri, baik itu nikmat sehat, nikmat sakit, ataupun yang lainnya, kita harus syukuri. Ya, sakit juga termasuk nikmat ya. Karena apa? Kalau kita dikasih penyakit, maka itu tandanya Allah masih sayang dengan kita. Makanya kita harus tetap bersyukur. Nah, contoh begini, ya, kita dikasih penyakit panas, ya, tetap kita alhamdulillah. Ya, ucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur. Alhamdulillah, untung cuman panas doang, bukan yang parah. Nah, itu sebagai rasa syukur kita. Itu namanya kita sudah bersyukur dengan nikmat Allah ya. Tandanya Allah masih sayang dengan kita. Makanya harus tetap kita syukuri apapun itu. Jangan malah kufur. Ingat, orang yang kufur nikmat itu akan berkurang nikmatnya. Selanjutnya, ya, salah satu cara mensyukurinya dalam surat Al-Kautsar ini dijelaskan, salah satu untuk mensyukuri nikmat Allah yaitu dengan cara melaksanakan sholat dan berkurban bagi yang mampu ya. Sholat hanya 5 waktu yang wajibnya. Yang wajibnya itu 5 waktu. Kalau bisa ya, kita sholat tepat pada waktunya. Itu sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkurban. Nah, contoh sebentar lagi bulan haji atau sebentar lagi kita menunaikan ibadah haji. Orang-orang sedang menunaikan ibadah haji, kita akan menunaikan kurban, sholat idul haji ya, atau lebaran haji. Di lebaran haji ini banyak orang yang berkurban. Nah, berkurban itu salah satu cara mensyukuri nikmat Allah ya. Sekalian untuk membersihkan harta kita dari kemaksiatan. Selanjutnya dalam surat Al-Kautsar ini dijelaskan ya, atau kita dianjurkan untuk selalu mencintai Nabi Muhammad. Ya. Kenapa kita harus selalu mencintai Nabi Muhammad? Karena hanya Nabi Muhammad lah yang nanti bisa memberikan syafaat di yaumil akhir. Ketika kita meninggal, terus setelah kiamat terjadi, orang akan dibangkitkan kembali dari kuburnya. Setelah dibangkitkan, yang bisa menolong kita salah satunya selain amal perbuatan yaitu syafaatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekian nabi, banyaknya nabi yang ada, hanya Nabi Muhammad yang bisa memberikan syafaat. Bahkan Nabi Adam pun ya, nanti meminta syafaat kepada Nabi Muhammad. Makanya ya, kita dianjurkan untuk selalu mencintai dan menyayangi Nabi Muhammad. Caranya gimana ya? Kita mengikuti ajaran Nabi, menjauhi larangannya, membaca sholawat kepadanya ya, dan masih banyak cara yang lain. Berbeda dengan orang yang tidak mencintai Nabi. Kalau orang yang tidak mencintai Nabi atau membenci Nabi Muhammad, maka mereka akan terputus dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akan berkurang rizkinya. Mudah-mudahan kita selalu ingat ya dengan apa yang sudah diajarkan sehingga kita selalu dekat kepada Nabi Muhammad dan kita nanti di yaumil akhir
bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti sehingga bisa bermanfaat untuk kalian semua ke depannya. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingatkan kembali ya, atau Bapak simpulkan dalam materi ini. Kita mempelajari surat Al-Kautsar yang artinya nikmat yang banyak, ayatnya ada 3, ya, masuk ke dalam golongan makiyah, menjelaskan tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian kita dianjurkan untuk bersyukur atas nikmat Allah, salah satunya dengan cara berkurban dan melaksanakan sholat. Kemudian kita disuruh untuk selalu mencintai Nabi Muhammad SAW. Baik, mungkin itu saja dari Bapak. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran Hadis